Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Wahid Hashim yang akan menemani kalian semua kelas 5 belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bab ketika kehidupan telah berhenti. Nah, anak-anakku, adapun materi yang akan kita pelajari adalah iman kepada hari akhir. Di mana iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman yang kelima yang wajib diimani oleh seorang muslim. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna hari akhir. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dua jenis hari akhir. 3. Peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Jadi anak-anak, simak baik-baik ya. Nah, anak-anak sebelum Pak Guru menerangkan bab ini, Pak Wahid akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu kepada anak-anak. Coba dijawab ya. Apakah anak-anak pernah melihat bencana alam? Apakah anak-anak pernah melihat kematian seseorang? Lantas, bagaimana perasaanmu melihat bencana alam dan kematian tersebut? Tentunya sangat sedih ya anak-anak. Baik anak-anak, simak dengan seksama ya penjelasan Pak Wahid. Makna hari akhir atau yang disebut juga dengan hari kiamat, merupakan sebuah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Dan pada hari itu juga disebut dengan hari kiamat atau Yaumul Qiyamah atau Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya karena yang mengetahui hanyalah Allah. Tentunya sangat sedih ya anak-anak. Dijelaskan pula di dalam Al-Quran Surat Al-Qaryah ayat 3-5 yang artinya tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dari penjelasan ayat tadi sangatlah jelas ya anak-anak bagaimana dahsyatnya hari kiamat sehingga manusia dan gunung-gunung yang begitu besar saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, dari beberapa uraian tadi, anak-anak kita definisikan pengertian iman kepada hari akhir. Bahwa beriman kepada hari akhir adalah mempercayai atau meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dengan mempercayai dan beriman kepada hari akhir, semoga kita semua lebih berhati-hati di setiap perbuatan yang akan kita lakukan ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah macam-macam hari akhir atau macam-macam hari kiamat. Hari kiamat sendiri anak-anak, dibagi menjadi dua yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugra, kecil, adalah peristiwa kehancuran sebagian kecil alam semesta, seperti kematian individu atau bencana alam, gempa, tsunami, yang terjadi kapan saja, menjadi peringatan bagi manusia. Sebaliknya, kiamat kubra, besar, adalah kehancuran total seluruh alam semesta, tak diketahui waktunya. Hanya Allah yang tahu. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir adalah sebagai berikut. 1. Banyak orang yang meninggalkan agama. Mereka berpikir bahwa agama sudah tidak penting. Mereka sibuk mengejar kesenangan dunia yang hanya sementara. Mereka jauh dari Allah. 2. Bencana alam meningkat. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini banyak bencana meningkat seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. 3. Penurunan moral dan etika, banyak orang yang sudah meninggalkan moral dan etika. Yang tua tidak menyanyi yang muda dan yang muda tidak sungkan dan tidak ada rasa hormat kepada yang tua. Melakukan kesalahan dianggap prestasi. Berpakaian seperti orang barat tidak memakai aturan yang sudah ditetapkan agama. 4. Waktu berjalan terasa lebih cepat. 5. Munculnya fitnah dan peperangan. Nah anak-anak, adapun tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir adalah sebagai berikut. 1. Matahari terbit dari barat. Jadi yang biasanya matahari terbit dari timur, ketika akan terjadi hari kiamat matahari akan terbit dari sebelah barat. 2. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai Mesias palsu, Al-Masih ad-Dajjal, untuk menyebarkan fitnah terbesar dan menyesatkan manusia dengan tipu daya. Mengaku sebagai Tuhan, memiliki kekuatan luar biasa, izin Allah.
dan akan dibinasakan oleh Nabi Isa alaihi salam. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan besar, jumlah sangat banyak, suka membuat kerusakan di bumi, dan dikurung oleh tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, tetapi akan keluar di akhir zaman untuk melawan Nabi Isa AS dan Al-Mahdi sebelum akhirnya dimusnahkan oleh Allah SWT. 5. Hilangnya Al-Quran. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bapak Wahid, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.